Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf, apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Misteri sejarah tentang Kanjeng Ratu Kidul memang sulit untuk dipelajari. Namun secara maknawi tidak semua sejarah manusia musnah begitu saja tanpa bisa kita buktikan, karena di sini kami akan mengupasnya. Bercerita tentang Nyi Roro Kidul sampai kapanpun akan terus menjadi pro dan kontra bagi banyak orang. Cerita Nyi Roro Kidul juga belum membuktikan adanya mitos atau kenyataan sejarah dan terus mewarnai pemahaman setiap orang yang belum paham sejatinya siapa Ibu Ratu Pantai Selatan sesungguhnya. Mereka sama-sama saling membenarkan pendapatnya masing-masing dengan mengatasnamakan keluarga atau dari garis keturunannya. Walhasil dalam pemahaman sesungguhnya mereka masih dalam taraf katanya. Berikut kisah Kanjeng Ratu Kidul selengkapnya yang diambil dari kitab kuno yang berjudul Terbukanya Pulau Jawa, Terbukanya Pulau Jawa karangan Habib Syekh Muhammad Idrus yang diterbitkan pada tahun 1845, yang diambil dari Nabiullah Khidir AS. Kisah Kanjeng Ratu Kidul yang pada masa hidupnya ngahyang raib bermula dari istri Nabiullah Sulaiman AS, yang bernama Ratu Bilqis. Setelah Nabi Sulaiman AS wafat kehadirat Allah SWT, beliau ngahyang karena cintanya yang begitu besar kepada Nabi Sulaiman AS. Namun Allah SWT berkendak lain, beliau ditempatkan sebagai Ratu Laut Selatan di bawah perintah Nabi Khidir AS, yang mengepalai seluruh Abdul Jumud, Ahmar, Apyat, Korin dan Juno di wilayah Timur Tengah. Juga Nyi Mas Ayu Nilam atau Kencana Wungu atau Dewi Sekarwangi atau Dewi Nawang Wulan, istri Jaka Tarub, yang kini menjadi Ratu Pantai Selatan bagian wilayah Cilacap. Siti Aisyah atau Dewi Pembanyun atau Nyi Mas Rara Ayu, Pokesi keturunan Demak yang ibunya dinikahi oleh Prabu Siliwangi yang menikah dengan Ratu Palaga Inggris. Beliau juga ngahyang dan menjadi penguasa Pantai Selatan setelah kerajaan ayahandanya Rein ditanam lidi lanang. Dewi Sekarsari atau Dewi Andini salah satu dari putri Nawang Wulan, beliau yang memang sejak lahir telah menempati wilayah Pantai Selatan, yang menguasai Abdul Jumud dan Ahmar bagian Sukabumi, Garut dan sekitarnya. Dalam hal ini, kami tidak membedakan secara detail tentang diri mereka. Namun hanya menceritakan perjalanan 7 tombak yang fenomenal yang pernah menjadi bagian dalam hidup Dewi Nawang Wulan, putri dari Prabu Siliwangi yang kini telah diwariskan pada manusia di bumi. Secara rinci ketujuh tombak fenomenal Kanjeng Ratu yang dimaksud dalam kisah ini adalah 1. Tombak Cakra Langit, tombak kesyahidan. Motif lurus dengan kinata emas murni berbentuk jangkar melingkar, di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala dengan kinata berlian red diamond memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi atas perintah Prabu Panatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dalam penyebaran agama Islam dan tombak ini sebagai cindera mata atas perkawinannya dengan Dewi Nawang Wulan dengan Sunan Kalijaga. Silsilah tombak cakra langit akhirnya secara turun-temurun diwariskan kepada Ahlul Khosois diantaranya Qutbul Abdal, Syekh Malaka Tajuddin, Makassar, Qutbul Mukoyat, Syekh Hashim bin Asyari, Aceh, yang diturunkan kepada muridnya Ahmad Suyuti bin Jamal, Kalimantan, Qutbul Autad min Zumhur Ulama, Ki Tolha Kalisapo, Mbah Hamid, Ki Panjul dan kini di tangan min ahli Kurbatul wilayah Syariatul Khotam namun sayang tidak boleh dipublikasikan. 2. Tombak Punjul Wilayah, tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini sebagai lambang dari tahta istananya yang kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampuk Awuk, Gunung Sembung, lalu diturunkannya kepada putranya Raden Said atau Pangeran Lungbenda Jaya Negara. Dari Raden Said, akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam yang mengatasnamakan perguruan, Kijang Kencana, yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Weleri, Jawa Tengah.
Baru setelah 20 tahun di tangannya tombak punjul akhirnya dimiliki seorang petapa sakti Buyut Ajigung Ajiguna setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini kemudian turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi, Jawa Timur, dan baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafiz yang berasal dari Jawa Tengah menduduki wilayah tersebut akhirnya keberadaan tombak punjul wilayah tetap terjaga. Kini tombak punjul wilayah masih dijaga oleh muridnya yang bernama Ki Panjalu Pati Jawa Tengah. Bentuk tombak punjul wilayah adalah motif lurus, urat air hujan 9 Majapahit warna hitam kebiruan, dengan 5 ujung mata tombak mengarah ke depan. Tombak ini telah dirubah dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafiz, sebagai pengelabuan di masa yang akan datang agar tidak disalahgunakan. 3. Tombak Panatagama, Raja Maemun. Pemberian dari Sultanul Jin Maemun Indramayu, motif 3 cabang ke depan, urat besi aji meteor legam, hitam bersisik tanpa pamor, dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia, dan 4 sapire Sri Lanka serta 11 batu biduri air. Silsilah tombak Ranatagama adalah misteri hanya kedapatan 4 orang dan lainnya tidak diketahui. Yaitu Syekh Abdullah Al-Fahani min Rijalullah, Syekh Qasim Al-Jawi, Syekh Mudaim dan Ki Toha Kebal Gubuk. 4. Tombak Cemeti Rasul, tombak alam jagat raya. Tombak ini bermula dari pemberian Rasulullah, berupa cemeti panjang 9 besi panjang, yang diberikan kepada Nabiullah Haidir As sewaktu di Bayat Maqamul Azam di Alamus sama tingkat 6 yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawang Wulan sewaktu di Bayat Sadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Ahlul Bari. Lewat mandat Dewi Nawang Wulan, bahan tersebut dibentuk oleh Abdi Dalem, Empu Jalagawi Desa berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Leomunding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti sebagai benteng pertahanan paling kuat di kota pesisir. Kemudian setelah 7 tahun setelah peristiwa tersebut, tombak Cemeti Rasul diserahkan kepada Andika Syekh Muhyi Pamijahan atas ilafat Syekh Sanusi Gua Gunung Mujarab yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi, tombak Cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk menjadi keris Budo Madyo kuno dengan urat alami jagat raya yang selalu menitikan air di sela uratnya. Cara perubahan keris ini menurut pandangan Syekh Sanusi sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen yang diajarkan bangsa waliullah pada masa itu. Sarung kerisnya dibuat dari bahan kayu kaukah dengan dihiasi 21 batu merah delima, 41 batu zamrud Kolombia, 17 safire birna, 70 berlian putih, dan 4 pink safire Sri Lanka. Pada tahun 1961, keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Hudori, Magelang atas khawatif yang diterimanya untuk mengambil secara langsung di dalam Gua Gunung Mujarab, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1998, sebelum beliau wafat, keris ini diberikan kepada Habib Syekh Arbaatul Amadu atas mandat langsung Syekh Sanusi. Kelebihan keris ini adalah tidak bisa difoto langsung baik dengan digital ataupun otomatis lainnya. Kini keris Cemeti Rasul sedang dipinjam oleh Ahlullah Qutbul Mutlak Habib Ali Al-Jafar Alawi, Arab Saudi. 5. Tombak Karara Reksa, tombak derajat. Motif beregigi dengan cabang berantai lebih dari 10. Warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil riado Dewi Nawang Wulan sendiri sewaktu menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggah Buana Ki Buyut Trusmi. Bahan dari tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membantu. Kisah tombak Karara Reksa selalu muncul sewaktu-waktu di saat menjelang pemilihan presiden, dan kini tombak tersebut masih terpelihara baik di Istana Goib Laut Pantai Selatan. 6. Tombak Karara Mulia, tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatannya, hanya saja setelah dipegang oleh Dewi Nawang Wulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya yang bernama Nyimas Anting Retno Wulan untuk suaminya Pangeran Jayadara, putra Kiai Ageng Bintaro Kejuden. Dari Pangeran Jayadara diturunkan kepada putranya Pangeran Seto Bulakamba dan kemudian diwariskan kepada gurunya Ki Alam Jagat Bumi, Banten,
kemudian secara turun-temurun kepada Syekh Asnami Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Samber Nyawa Purwodadi, Mbah Hafiz Banyuwangi dan yang terakhir diberikan kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya, Pekalongan. Asli dari bentuk tombak Karara Mulia, di setiap ujung sampai pangkal bawah berjeruji sangat tajam seperti mata kail pancing. Namun demi menjaga kelestarian dari keberadaan tombak fenomenal ini akhirnya Habib Hussein merombaknya seperti yang Anda lihat saat ini. 7. Tombak Tulungagung, Tombak Sabta Jati. Tombak ini diwariskan langsung dari tangan Dewi Nawang Wulan sebagai tanda terima kasihnya terhadap keluhuran derajat Habib Hussein, yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan dari amukan tsunami hingga tidak sampai terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, bulan Februari tepatnya Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula yang aslinya seperti segitiga, menjadi tombak lurus dengan pahatan panel bunga. Dan sebagai pengantar terakhir, kisah ini sudah mendapat restu dari orang-orang terkait kecuali Habib Hussein bin Umar, karena beliau sudah alam. Semoga dengan pembedaran kisah 7 tombak fenomenal dari Kanjeng Ratu Kidul ini, menjadikan kita sadar diri dengan apa yang selama ini kita dengar. Karena apapun benda bertuah kelas wahid, tidak bakal jatuh pada manusia yang masih memegang, katanya dan aku sebagai pedoman hidup. Sebab pemahaman tentang keluasan bangsa gaib bersumber dari pembelajaran ilmu Islam, iman, sholah, ihsan, Syahadatul Kubro, Sidikiyah dan Kurbah, secara Daukiyah. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.